Halo Sobat Cuan semuanya, kembali lagi di channel stocknow.id. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas saham sejuta umat, yaitu saham Bank Rakyat Indonesia atau kode sahamnya adalah BBRI. Nah, di sini kita akan membahas saham yang hampir mirip sebenarnya saham sejuta umat, tapi memang produknya yang dibeli oleh sejuta umat, yaitu adalah S Hardware atau PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dengan kode sahamnya adalah ACES. Nah, kita langsung masuk saja ke bedah porto saham ACES. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk saham Hardware itu telah naik sebesar 127% sejak tahun 2023. Nah, adapun key performance atau stock performance dari saham ini itu di kuartal 3 2024 dari bulan Juli hingga bulan September itu naik 12,5% dan secara year to date itu telah mencatatkan return 24,8%. Sehingga ini menjadi indikasi bahwasannya memang jika teman-teman Sobat Cuan itu beli saham S Hardware dari Januari 2024 hingga saat ini, itu teman-teman sudah cuan 24%. Nah, untuk teman-teman yang memang nyangkut, itu sebenarnya di tahun 2023-2024 itu sangat tidak mungkin ya nyangkut sebenarnya. Tapi untuk teman-teman yang udah hold 5 tahun gitu kan, dari tahun 2022 hingga saat ini, mungkin masih nyangkut di harga seribuan. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan khawatir karena di sini kita akan membahas terkait dengan target harga dari S Hardware untuk jangka menengahnya hingga jangka panjangnya. So, untuk teman-teman yang ingin average down itu boleh banget sebenarnya, tapi di harga yang tepat. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan outlook-nya terlebih dahulu ya dari segi fundamental. Oke, untuk fundamental S Hardware sendiri, di sini saya nyebutnya S Hardware aja ya supaya memang lebih familiar ya atau ACES. Nah, di sini revenue atau penjualan dari ACES itu naik 13,4% di one half 2023. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat bahwasannya memang untuk penjualannya naik 13,4%, untuk gross profit atau laba kotornya itu naik 14,2%, serta untuk, dari segi net income ini menarik, itu naik 17,9% dari 487 miliar ke 574 miliar. Nah, teman-teman pasti lihat bahwasannya, wah kecil banget nih, labanya masih miliaran, sedangkan untuk pendapatannya itu 6,2 triliun. Teman-teman jangan perhatikan itu, tapi teman-teman lihat growth-nya. Nah, untuk income-nya itu naik 17,9%, sedangkan untuk laba kotornya sendiri di 14,2% kenaikannya, dan penjualannya saja itu naik 13,4%. Apa yang bisa kita ambil dari data ini? Bahwasannya memang ACES ini mampu mengefisiensi beban-beban yang ada, maupun beban usaha, beban administrasi, atau beban keuangannya. Sehingga dia dapat menghasilkan margin laba yang cukup tinggi yang dicerminkan dari net income yang memiliki growth lebih tinggi dibandingkan dengan penjualannya. Nah, secara memang penyebab kenaikan ini adalah pembukaan lebih dari 10 toko di tahun 2024 ini. Nah, untuk key performance-nya untuk saham ACES itu teman-teman bisa perhatikan di slide berikutnya. Nah, di sini kita akan buka slide berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini ada key bisnis dari ACES di 9 month 2023 hingga 9 month 2024. Teman-teman bisa perhatikan bahwasannya untuk bar yang warna merah itu mencerminkan tahun 2024 dan bar yang warna kuning itu di tahun 2023. Adapun data ini adalah data monthly triple SG Januari 2023 hingga September tahun 2024. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwasannya memang pertumbuhan selalu terjadi di tahun 2024. Di tahun 2023 memang ada pertumbuhan yang sangat signifikan di bulan Maret, tetapi hal ini tidak berjalan dengan stabil. Nah, pertumbuhannya itu di angka 19,9%, di sini saya bulatin. Dan untuk pertumbuhan selanjutnya itu masih di bawah 15%. Tetapi di tahun 2024 ini adalah tahun yang cukup menarik karena memang pertumbuhannya tidak terlalu naik secara signifikan, tetapi memang mengalami kestabilan. Adapun rata-ratanya di sini pertumbuhannya di angka 9%-an. Memang untuk di Januari memang selalu perusahaan-perusahaan mendapatkan penjualan yang memang tidak terlalu signifikan.
Tetapi seiring berjalannya waktu di kuartal 1, di kuartal 2 berakhir, itu akan mulai stabil ya penjualannya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya Triple SG itu mengalami pertumbuhan selalu di tahun 2024. Tidak ada yang turun signifikan dan tidak ada yang naik secara signifikan. Nah, apa yang menyebabkan memang pertumbuhan dari ACES ini cukup signifikan di tahun 2024? Nah, produk-produk dari ACES ini mengalami lonjakan kenaikan persentase atau growth dari penjualan ya teman-teman. Nah, untuk dari produk perbaikan rumah itu terjual 3,1 triliun rupiah dengan growth-nya 9,1% secara year on year. Dan di sini yang menarik adalah produk lifestyle yang tumbuh 20,5% secara year on year di angka 2,7 triliun rupiah. Sehingga ini menjadi indikasi bahwasannya memang pasca recovery COVID-19 di tahun 2022 dan 2023 mulai menyesuaikan. Nah, tahun 2024 ini ACES sudah kembali menyesuaikan gaya-gaya penjualannya dengan tahun-tahun sebelum COVID-19. Hal ini tercermin dari lifestyle yang sudah tumbuh 20,5%. Nah, selanjutnya memang untuk secara year to date gitu, Triple SG-nya itu telah tumbuh 14,3% atau di atas target emiten full year tahun 2024 di angka 7% secara year on year di 2023. Sehingga ini menjadi sebuah pendongkrak nih bagi investor untuk mengoleksi saham ACES sebenarnya. Untuk targetnya sendiri pasti teman-teman kepo kan. Nah, nanti kita akan bahas target saham ACES sendiri dengan fundamental yang cukup kuat di tahun 2024 ini. Nah, ACES ganti nama nih dari S Hardware ke PT Aspirasi Hidup Indonesia. Tapi itu merupakan sentimen positif. Kita lihat dari mana sih? Nah, pasti teman-teman juga bingung nih. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasannya sebelum ganti nama, S Hardware saat 2023 dan sebelumnya itu menggunakan lisensi dari S Hardware. Sehingga memang di Indonesia, PT Aspirasi Hidup Indonesia ini merupakan perusahaan awalnya, yang mana meminjam lisensi dari S Hardware sehingga dapat menggunakan nama S Hardware di kode sahamnya maupun di memang toko-tokonya. Nah, hal ini tercermin dari memang beban-beban yang dialami oleh S Hardware untuk royalti dan lisensi ini totalnya adalah 40 miliar rupiah di tahun 2023 dan di tahun 2022 sebesar 37,4 miliar rupiah. Sehingga ini menjadi sebuah beban bagi perusahaan sebesar puluhan miliar yang ditanggung untuk menyewa atau meminjam nih lisensi dari S Hardware di Amerika sana. Nah, saat ini memang S Hardware sudah tidak lagi dipakai oleh PT Aspirasi Hidup Indonesia sehingga memang potensi pengurangan beban yang ada di perusahaan itu akan meringankan atau menaikkan laba dari perusahaan di tahun pastinya 2025. Karena untuk lisensinya ini akan berlaku hingga Desember tahun 2024. Nah, pasti teman-teman juga sering melihat di berita bahwasanya penjualan ACES naik 6,1 T menjelang lisensi S Hardware berakhir. Itu karena berakhirnya di tahun 2024 Desember. Nah, untuk merek baru dari S Hardware memang belum ada info sama sekali karena belum adanya informasi lebih lanjut dari perusahaan. Nah, untuk harga wajar yang menarik nih. Nah, untuk harga wajar dari emiten ini adalah di 1018. Kita menggunakan EPS secara annualized atau disetahunkan. Lalu kita menggunakan mean per-nya atau rata-rata mean-nya itu di angka 20,5 kali. Sehingga memang untuk jika current price di 915 itu maka harga wajarnya itu di 1018. Dan teman-teman sebenarnya ini bisa disesuaikan lagi dengan analisa teman-teman sendiri karena ini merupakan analisa dari tim stocknow.id seperti itu untuk S Hardware. Sehingga memang overall penggantian nama ini sebenarnya merupakan katalis positif ya bagi S Hardware walaupun memang masyarakat pastinya tidak akan mengenal lagi S Hardware seperti dulu karena harus berbaur dengan logo S Hardware yang baru nantinya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya berapa sih target harga dari S Hardware sendiri dan take profitnya di berapa gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwasannya di sini chart weekly yang kita gunakan bahwasannya S Hardware telah rebound nih dari area supportnya di 700 hingga 800 ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah area support dari S Hardware. Karena di sini ada resistance become support yang telah ditembus oleh S Hardware. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwasannya ada potensi S Hardware menembus
945. Nah, ketika S Hardware berhasil menembus 945, ada potensi S Hardware untuk breakout ke 1095. Ini secara teknikal kita perhatikan ya, bahwasannya ketika S Hardware tembus, nah itu akan ada rejection terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikannya ke 1095. Banyak memang analis menargetkan saham ACS itu di 1100, tapi di sini saya lebih konservatif di 1095. Hanya selisih beda 5 poin saja ya, seperti itu. Untuk dividen sendiri memang untuk S Hardware ini sangat menarik ya, karena tiap tahunnya ada dividen yang dibagikan. Tentunya untuk investor dividen investor atau value investing itu pastinya tetap hold nih saham ACS sampai kapanpun, karena memang dari segi dividen dan fundamental sangat kuat. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan beberapa hal teknikal ya, lebih lanjut untuk saham S Hardware. Oh ya, di sini teman-teman bisa lihat technical review saham ACS menggunakan time frame daily ya, teman-teman. Di sini ada potensi saham ACS untuk melanjutkan penguatannya, karena di sini ada support yang memang sulit untuk ditembus oleh S Hardware di range 840 hingga 880. Ada beberapa kali rebound yang terjadi di sini, ada 1, 2, dan 3. Nah, potensi untuk melanjutkan penguatannya jika breakout dari 945 itu ada di resistance terdekatnya di 995, sehingga ini untuk teman-teman yang swing itu suka hold 1 hingga 2 pekan, itu sebenarnya bisa banget untuk masuk S Hardware saat ini, karena memang dari segi teknikal ini cukup menarik, karena tidak adanya penjualan yang cukup besar atau penjualan yang signifikan dari S Hardware terlihat dari volume yang masih stabil ya teman-teman. Karena di sini juga ada volume pembelian yang masif, jadi ini mengindikasikan bahwasannya investor yang membeli di harga bawah itu masih hold nih saham ACS, belum ada indikasi penjualan untuk saham ACS. Seperti itu untuk technical review dari saham ACS ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan daily outlook-nya. Nah, gimana sih daily outlook-nya? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya secara teknikal menarik jika breakout dari 945. Hal ini juga didukung dari foreign flow-nya. Nah, foreign flow-nya di sini selama di sini saya tarik dari bulan April ya hingga bulan November 2024 itu akumulasi asingnya itu cukup besar ya teman-teman memang. Nah, di sini juga teman-teman bisa perhatikan adanya akumulasi dari salah satu sekuritas dari bulan Juni ya. Di sini teman-teman lihat bahwasannya ada 201 miliar rupiah. Ini pembelian yang cukup signifikan dibandingkan dengan yang lainnya. Dan penjualannya itu hanya 84,8 miliar. Sehingga untuk net value-nya itu 442 miliar di 812. Karena memang sudah beli di harga bawah ya, pastinya. Dan tentunya ini sebuah data yang menarik gini untuk ACS bisa melanjutkan penguatan yang sebenarnya. Karena sudah cukup lama ACS berada di downtrend-nya, dan di sini ada kondisi sideways atau konsolidasi sebelum breakout nih membentuk higher high yang baru nih untuk saham ACS. Nah, untuk teman-teman nih potensi banget nih sebenarnya untuk koleksi saham ACS. Tapi diperhatikan juga ya untuk teman-teman yang mungkin scalping atau mungkin swing trade, batasan stop loss-nya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan data penting untuk ACS ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwasannya untuk teman-teman value investing itu pastinya sangat menarik melihat dividen dari S Hardware. Nah, di sini sumbernya dari RTI Bisnis ya, teman-teman, bahwasannya pertumbuhan dividen S Hardware ini cukup stabil ya. Memang ketika S Hardware membagikan dividen itu potensi pertumbuhannya di tiap tahun itu di angka 7%, dan jika pun berkurang itu dividen dari year on year-nya itu hanya di angka 3%. Sehingga sangat menarik memang untuk S Hardware ini dikoleksi secara fundamental jika mengacu dari dividennya. Tapi yang menjadi kekhawatiran bagi para investor pemegang saham ACS adalah memang permintaan dari dalam negeri nih terkait dengan inflasi yang mengalami penurunan atau disebut dengan deflasi selama 5 bulan berturut. Ini mengindikasikan bahwasannya permintaan dari masyarakat terhadap barang dan jasa itu melemah selama 5 bulan berturut, dan di Oktober menggunakan data terbaru itu inflasi Indonesia di angka 1,71%. Walaupun memang overall masih mengalami deflasi, tapi jika kita bedah lebih lanjut adanya peningkatan atau inflasi yang naik dari segi konsumsi rumah tangga. Jadi ini cukup menjadi katalis yang positif bagi sektor consumer dan retail tentunya jika kita mengaitkan dengan yang namanya data inflasi. Dan di bawah ini adalah segmen summary, yang mana memang untuk sales-nya itu paling dominan adalah dari home improvement product itu.
dan yang kedua adalah lifestyle, dan yang ketiga tadi saya bilang itu adalah toys products, yang mana tumbuh masing-masing itu di 14%, 27%, dan 3%. Dan teman-teman jika ingin lebih fokus lagi untuk saham as hardware, teman-teman bisa kombinasikan semua data ini menjadi satu untuk bisa menentukan sampai kapan sih as hardware akan bertahan dan sampai kapan memang saham as hardware itu akan melanjutkan penguatannya. So memang sangat menarik ya untuk teman-teman bisa koleksi atau average down nih saham ACES, karena memang untuk teman-teman yang misalnya belum beli itu masih recommended banget untuk buy, dan untuk teman-teman yang masih nyangkut di harga 1000-an itu bisa average down saat ini, dan dikala memang dulu di harga 800 itu teman-teman belum average down, itu sebenarnya sayang banget karena as hardware ini menjanjikan pertumbuhan yang cukup menarik ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk rekomendasi dan outlook dari saham ACES. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang teman-teman butuhkan di saham ACES ini. Dan jangan lupa untuk saksikan bedah porto di emiten-emiten berikutnya. Untuk teman-teman yang ingin di bedah porto juga, boleh chat di kolom komentar saham apa lagi yang akan kita bedah di next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye.